Coba kita lihat dulu. Apa yang Tuhan inginkan dari Lot? Dengan mengetahui apa yang Tuhan ingin dari Lot, maka kita bisa mengerti Tuhan mau apa dari kita. Nomor satu, Tuhan mau supaya Lot sebenarnya di situ jadi terang. Jadi standar moral. Kalau kita satu jemaat, Tuhan menyebut kita apa? Bagaikan kota yang terletak di atas bukit. Dan tidak mungkin tersembunyi. Kota yang terletak di atas bukit itu, semua orang kalau lagi ngelihat itu pasti ngelihat, oh, mata tertuju kepada kota yang di atas bukit. Apakah kota itu kota yang baik atau kota yang dikutuk orang? Apakah kota yang di atas bukit itu yang memancarkan terang atau yang memancarkan rasa takut? Nah, di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7 dan 8, Alkitab mencatat bahwa sebenarnya si Lot ini adalah orang benar. Ini coba saya bacakan. 2 Petrus pasal 2. Ini ya, ayat 7 dan 8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Oh, walaupun Lot di tengah-tengah orang yang jahat itu, tetapi dia disebut orang benar. Dia masih melakukan kebaikan. Waktu dia melihat orang-orang asing, 2 orang asing datang ke kota Sodom, dia segera menyongsong mereka, lalu dia bilang, ayo menginap di rumah saya. Memang ini bagian dari hospitality orang timur waktu itu, di mana mereka menganggap bahwa bahwa sopan santunnya, etikanya adalah mengundang orang untuk masuk dan menginap di rumah. Tetapi itu tidak menghilangkan fakta bahwa si Lot ini punya kepedulian, dia melakukan suatu kebaikan. Nah, dibandingkan orang-orang Sodom, jelas Lot itu jauh lebih baik, jauh lebih benar. Tetapi Lot bukan disebut orang benar karena dia melakukan kebaikan. Lot bukan masuk kategori orang benar karena dia mengundang orang masuk ke rumahnya. Bukan karena dia berbuat baik. Karena Lot pun berbohong juga. Dan apa sebutan untuk orang yang berbohong? Pembohong. Tidak perlu berbohong 100 kali dulu baru disebut pembohong. Berbohong 1 kali, berbohong yang kecil, itu pun sudah disebut pembohong. Lot pun pernah mengambil barang yang bukan milik dia. Apa namanya untuk orang yang mengambil barang yang bukan miliknya? Pencuri. Tidak perlu sampai 31T baru disebut pencuri. Mengambil 1 perak pun, apapun yang bukan milik kita, itu sudah bisa disebut pencuri. Jadi Lot juga orang berdosa. Dan dia juga adalah orang yang sebenarnya layak untuk dihukum. Karena apa? Keadilan Tuhan itu bersifat absolut. Keadilan Tuhan bukan hanya sangat adil, kekudusan Tuhan itu bukan hanya sangat tinggi, tetapi maha tinggi, maha kudus. Dan dosa sekecil apapun tidak bisa menghampiri Tuhan. Tidak ada dosa yang bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi manusia yang sudah berdosa tidak bakalan bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tidak peduli berapa banyak kebaikan yang dilakukan. Tidak peduli berapa banyak ritual ibadah yang dia jalankan. Tidak peduli dia masuk gereja mana. Karena itu semua tidak menghapuskan dosa yang ada pada dirinya. Karena tidak ada pengadilan di dunia ini yang, ya kalau misalnya orang berdosa, orang bersalah melanggar peraturan, kemudian cuma disuruh, ya udah kalau begitu kamu ke gereja ya, yang rajin ya. Nggak ada, saudara. Karena ke gereja, mau serajin apapun, baca Alkitab, berdoa berapa ribu kali semalam pun, tidak bisa menghapuskan dosa.
Karena dosa harus dihukum. Oleh sebab itu manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, nah itu termasuk saya, dan termasuk Anda juga, dan termasuk semua manusia di dunia ini, dari yang awal sampai akhir, dari Adam sampai manusia terakhir, semua kita adalah manusia berdosa. Maka kita layak dihukum.